Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah kota kecil yang damai, di mana kehidupan berjalan dengan ritme yang tenang, sebuah kisah nyata yang luar biasa terjadi. Seorang pendeta yang telah mengabdikan hidupnya selama 20 tahun untuk melayani jemaat, mengambil sebuah keputusan yang mengguncang seluruh kotanya hingga ke fondasinya. Di atas mimbar gerejanya sendiri, di hadapan ribuan orang yang mencintai dan menghormatinya, ia mengucapkan dua kalimat suci yang mengubah seluruh jalan hidupnya selamanya. Mari kita simak kisah nyata yang mengguncang ini, dan semoga yang subscribe channel ini diberi kelancaran rezekinya. Namanya adalah Bapak Jonathan Kristanto. Selama 2 dekade, namanya adalah sinonim dari Gereja Harapan Kasih. Bukan sekadar pendeta, beliau adalah pilar bagi komunitasnya. Ia adalah orang pertama yang akan datang jika ada warga yang sakit, dan orang terakhir yang akan pulang dari acara kerja bakti desa. Ia ingat nama setiap anak di sekolah minggu, dan hafal kisah hidup para jemaat lansia. Ia menikahkan pasangan yang dulu ia baptis saat masih bayi, sebuah lingkaran kehidupan yang ia saksikan dengan penuh syukur. Baginya, melayani adalah napas hidupnya, sebuah simfoni pengabdian yang ia mainkan setiap hari tanpa lelah. Kehidupannya adalah potret kebahagiaan. Istrinya, Sarah, seorang guru yang lembut, adalah penopang terkuatnya. Putra tunggal mereka, Daniel, seorang remaja cerdas, melihat ayahnya sebagai pahlawan. Setiap pagi, mereka akan sarapan bersama, sebuah ritual sederhana yang dipenuhi canda tawa, sebelum Jonathan berjalan ke gereja dan Sarah ke sekolah. Itu adalah sebuah dunia yang sempurna, dibangun di atas fondasi iman, pengabdian, dan cinta. Sebuah dunia yang tak pernah ia bayangkan akan retak. Namun, di balik senyum teduhnya, sebuah kegelisahan mulai tumbuh. Kegelisahan ini tidak berasal dari masalah duniawi, melainkan dari sebuah pencarian intelektual yang tak terduga. Semuanya berawal dari sebuah sore yang cerah. Saat sedang berbincang dengan Pak Ahmad, seorang pedagang kain muslim yang tokonya bersebelahan dengan gereja, seorang turis asing bertanya kepada mereka berdua tentang konsep Tuhan dalam agama masing-masing. Jonathan menjelaskannya dengan fasih, namun ia tertegun saat mendengar penjelasan Pak Ahmad yang sederhana namun lugas tentang tauhid. Ada sebuah kejernihan dalam penjelasan itu yang membuatnya penasaran. Malamnya, ia sadar bahwa ia telah memimpin jemaatnya selama 20 tahun tanpa pernah benar-benar memahami keyakinan tetangganya sendiri secara mendalam. Didorong oleh rasa ingin tahu intelektual dan niat untuk memperkuat imannya sendiri dengan memahami perbedaannya, ia membeli sebuah Al-Quran terjemahan. Awalnya, ia membacanya dengan kacamata seorang apologis. Ia menyiapkan buku catatan, menggarisbawahi ayat-ayat yang ia anggap kontradiktif, mencari celah untuk mengukuhkan keyakinan yang telah ia anut seumur hidupnya. Namun, malam demi malam, halaman demi halaman, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Semakin dalam ia membaca, semakin sedikit catatan sanggahan yang ia tulis. Sebaliknya, catatannya mulai dipenuhi dengan pertanyaan-tanyaan yang penuh kekaguman. Bukan kelemahan yang ia temukan. Sebaliknya, ia menemukan sebuah konsistensi yang logis. Ia terpesona dengan konsep kenabian atau nubuah, bagaimana Al-Quran menyajikan kisah para nabi, Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, hingga Isa, sebagai satu mata rantai risalah yang sama dari Tuhan yang sama. Ia juga membaca surat Maryam dan terkejut dengan betapa mulianya posisi Maryam, ibu Isa, ditempatkan, bahkan lebih detail daripada di dalam kitabnya sendiri. Bagaimana mungkin, gumamnya pada suatu malam, kitab ini berbicara tentang Isa dengan penghormatan yang begitu tinggi, menyebutnya sebagai kalimat Tuhan, namun di saat yang sama menolak ketuhanannya dengan logika yang begitu lurus dan tegas. Sesuatu dalam hatinya mulai bergetar. Pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ia simpan di sudut terjauh benaknya, kini mulai muncul ke permukaan. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Kitab yang ia pegang untuk mencari sanggahan, justru memberikan jawaban-jawaban yang tak pernah ia temukan di tempat lain. Pencarian intelektualnya perlahan berubah menjadi sebuah dialog sunyi antara dirinya dan Tuhan. Sebuah pergulatan batin yang hebat terjadi. Di satu sisi, ada 20 tahun pengabdiannya, gereja yang ia bangun, istrinya, putranya, dan ribuan jemaat yang memandangnya sebagai panutan. Di sisi lain, ada sebuah kebenaran baru yang terasa begitu murni dan kuat mengetuk pintu hatinya. Perubahannya mulai terlihat. Ia menjadi lebih pendiam di meja makan. Malam-malamnya dihabiskan di ruang kerja hingga larut. Suatu malam, Sarah masuk membawakan teh dan melihat suaminya termenung di depan buku-buku yang terbuka. "Ada apa,
Joe, belakangan ini kamu seperti memikul beban seluruh dunia, tanyanya lembut. Jonathan hanya tersenyum samar. Hanya sedang banyak membaca, Sarah. Banyak hal yang perlu dipikirkan. Namun Sarah tahu, ada sesuatu yang lebih dalam dari itu. Kegelisahannya bahkan terbawa ke atas mimbar. Dalam salah satu khotbahnya, saat sedang menjelaskan sebuah doktrin inti, lidahnya tercekat. Ia berhenti sejenak, matanya menatap kosong ke arah jemaat yang kebingungan. Untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, ia kehilangan alur pemikirannya. Itu adalah momen singkat, namun cukup untuk membuat para majelis gereja berbisik setelah kebaktian usai. Ia berdoa, memohon petunjuk dalam tangis. Tuhan, rintihnya, jika ini adalah kebenaran darimu, maka tunjukkanlah aku jalan. Tapi bagaimana dengan mereka? Bagaimana dengan keluargaku? Bagaimana dengan jemaatku? Ia tahu, ia tak bisa selamanya hidup dalam dua dunia. Ia harus memilih. Dan pilihan itu terasa begitu menakutkan. Hingga tibalah hari itu. Hari Minggu yang akan tercatat dalam sejarah kota kecil mereka. Pagi itu, saat berjalan dari rumah menuju gereja, setiap sudut kota terasa berbeda. Ia melihat anak-anak berlari, para tetangga yang menyapanya dengan hangat, dan puncak menara gerejanya yang menjulang. Semua hal yang ia bangun dan cintai. Setiap langkah terasa berat, seolah kakinya menopang beban dari 2 dekade pengabdian dan satu keputusan yang akan menghancurkan semuanya. Gereja penuh sesak seperti biasanya. Tidak ada yang tahu, bahwa hari itu akan menjadi hari terakhir mereka mendengar khotbah dari pendeta Jonathan Kristanto. Setelah pujian terakhir dinyanyikan, ia melangkah ke mimbar. Wajahnya pucat, tangannya sedikit gemetar. Suasana yang tadinya penuh sukacita, perlahan menjadi hening. Jemaat bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan. Ia memulai, suaranya parau. 20 tahun yang lalu, saya berdiri di mimbar ini untuk pertama kalinya. Saya masih muda, penuh semangat. Dan kalian menyambut saya dengan tangan terbuka. Kalian adalah keluarga saya. Dan karena kalian adalah keluarga saya, maka hari ini saya harus jujur kepada kalian. Seketika, keheningan yang tebal menyelimuti seluruh gereja. Ia kemudian menceritakan semuanya. Bukan dengan nada menghakimi, tapi dengan nada seorang pencari yang lelah. Ia menceritakan rasa penasarannya, malam-malam panjangnya, dan ayat-ayat yang mengguncang jiwanya. Saya membaca tentang Ibrahim, katanya, bapak kita semua. Saya melihat bagaimana ia menghancurkan berhala dengan logika, mencari Tuhan yang sesungguhnya. Dan saya bertanya pada diri saya, sudahkah saya mencari Tuhan dengan kejujuran yang sama? Lalu saya membaca tentang Isa, lanjutnya, yang sangat kita kasihi. Saya menemukan namanya disebut dengan penuh hormat. Namun, saya juga menemukan ayat yang berbunyi, sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa di sisi Allah, adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah, maka jadilah dia. Ayat ini membuka mata saya pada sebuah perspektif baru. Ruangan itu senyap, hanya suara Bapak Jonathan yang terdengar, dipenuhi dengan kejujuran yang tulus. Beberapa jemaat mulai menangis dalam diam. Bukan karena marah, tapi karena bisa merasakan betapa berat beban yang dipikul oleh pemimpin mereka. Dan kemudian, tibalah momen puncaknya. Setelah perjalanan panjang ini, katanya, air mata kini mengalir di pipinya. Setelah memohon petunjuk dari Tuhan yang menciptakan kita semua, hati saya telah menemukan kedamaiannya. Dan hari ini, di hadapan kalian semua, keluarga yang paling saya cintai, saya ingin bersaksi. Ia berhenti, menatap ribuan pasang mata yang tertuju padanya. Lalu, dengan suara yang lantang dan tanpa keraguan sedikit pun, dari atas mimbar gereja yang ia bangun sendiri, ia mengucapkan 2 kalimat yang mengguncang dunia mereka. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah 2 kalimat itu terucap, ruangan itu sunyi senyap selama beberapa detik. Lalu, gemuruh langsung memenuhi ruangan. Ada yang marah dan berteriak, merasa dikhianati. Ada yang hanya bisa terdiam, sok. Seorang majelis tua berdiri dan berjalan keluar, diikuti oleh beberapa keluarga lainnya. Hari itu, Jonathan turun dari mimbar bukan lagi sebagai seorang pendeta. Di ruang belakang, ia berhadapan dengan para majelis yang menatapnya dengan campuran amarah dan kekecewaan. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Ia meletakkan jabatannya, menyerahkan kunci gereja, dan berjalan keluar dari pintu, meninggalkan 20 tahun hidupnya di belakang. Malam itu adalah malam terberat dalam hidupnya.
Ia harus menjelaskan semuanya kepada Sarah dan Daniel. Air mata, kebingungan, dan pertanyaan, mengapa? Memenuhi rumah mereka. Ia kehilangan pekerjaannya, status sosialnya, dan beberapa teman dekat. Namun, ia tidak kehilangan imannya. Justru, ia merasa baru saja menemukannya. Dengan nama baru, Ahmad Jonathan, ia memulai hidup dari nol. Beberapa hari kemudian, dengan ragu, ia melangkahkan kakinya ke masjid kecil di ujung kota. Ia merasa canggung dan asing, namun saat salat selesai, seorang pria tua menepuk bahunya dan berkata, "Selamat datang, saudara." Kalimat sederhana itu terasa seperti oase di tengah padang pasir. Kisah ini adalah bukti bahwa hidayah adalah rahasia Tuhan. Ini bukan cerita tentang kalah atau menang, melainkan tentang keberanian seseorang untuk mengikuti kebenaran, tidak peduli seberapa besar harga yang harus dibayar. Terima kasih untuk yang sudah menonton sampai akhir, semoga cerita ini menjadi sebuah pelajaran berharga bagi kita semua. Jangan lupa ikuti terus cerita menarik selanjutnya di channel kami. Sampai jumpa.